Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar, merhaba ding sanak dan sanakku seberataan. Welcome to our channel Banjar Turkey Family. Yeay. Di vlog kali ini barengan Amina. Dan untuk kalian apa kabar? Dimanapun kalian berada, baik itu yang ada di Turki, yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kawasan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Apa kabar pian seberataan? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan sebelumnya aku pengen ngucapin turut berbela sungkawa atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Semoga semua para korban yang gugur pada peristiwa tersebut bisa mendapatkan tempat yang paling terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, untuk kalian yang baru aja mampir di channel Banjar Turkey Family, aku ucapkan selamat datang, hoş geldiniz. Perkenalkan, aku Mina, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menikah dengan orang Turki dan sekarang tinggal di Istanbul, Turki. Pada vlog kali ini, aku bakalan ngebahas tentang apa sih? Nah, buat kalian yang penasaran, sabar dulu. Ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya agar kalian bisa menjadi orang yang pertama update tentang video-video terbaru dari channel Banjar Turkey Family. Untuk kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Nah, di vlog kali ini aku bakal ngebahas tentang makanan apa aja sih yang ada di bulan suci Ramadan, khususnya untuk makanan-makanan yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Sebenarnya untuk makanan Turki itu banyak banget ya teman-teman, tapi ada beberapa makanan yang memang hanya ada pada saat bulan suci Ramadan aja. Nah, jadi teman-teman, sama seperti negara Indonesia, Turki juga merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Muslim, dan setiap tahunnya pasti mereka memiliki makanan-makanan yang khas juga nih teman-teman. Kira-kira apa-apa aja sih? Dan buat kalian yang mungkin kebetulan berkunjung ke Turki pada saat bulan suci Ramadan, ada baiknya kalian coba makanan-makanan yang bakalan aku bahas pada vlog kali ini. Nah, penasaran makanan apa aja? Langsung aja kita cus ke untuk makanan yang hanya ada pada saat bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Ramajan Pidesi. Bentuknya seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi Ramajan Pidesi ini adalah salah satu makanan Turki yang terkenal banget, roti khas Turki, roti tradisional Turki yang hanya ada pada saat bulan suci Ramadan, terbuat dari tepung terigu dicampur sama ragi. Dia memiliki bentuk bulat, pipih, dan ada corak anyaman di atasnya. Jadi bentuk kayak anyaman gitu teman-teman. Nah, untuk roti Ramajan Pidesi ini dia bisa disajikan dengan kurma dan pas banget untuk berbuka puasa ala-ala orang Turki. Buat kamu yang mungkin saja berkunjung ke negara Turki pada saat bulan suci Ramadan, bisa nih coba roti yang satu ini. Makanan yang kedua adalah ezogelin çorbası. Nah, jadi ezogelin çorbası ini adalah kayak sup gitu ya teman-teman, tapi dia
terbuat dari campuran bulgur atau gandum, dan juga kadang-kadang mereka menambahkan lentil merah. Seperti apa sih lentil merah? Seperti ini teman-teman. Jadi di rumah ada punya lentil merah. Sebenarnya untuk isogelin chorbase ini terbuat dari berbagai macam bahan-bahan yang pastinya akan sulit sekali ditemukan di Indonesia, tapi akan sangat mudah sekali kalau ditemukan di Turki. Ya iyalah, negara asalnya ya kan. Biasanya ini juga dibuat dari nasi, terus ada campuran minyak zaitun, kemudian lada dicampur dengan paprika, lalu pada langkah yang terakhir disajikan bersama lemon biar ada asam-asamnya. Ya maklum ya, orang Turki biasanya suka yang asam-asam, yang hambar ya orang Banjar. Yang berikutnya adalah hünkar beğendi. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah pengucapan, karena bahasa Turki aku juga masih belum oke-oke banget, jadi mohon dimaklumi. Asal usul makanan ini sebenarnya sudah ada pada zaman Kesultanan Hünkar Beğendi. Ini dibuat untuk sultan yang ada di Turki, tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang gak cuman sultan aja yang bisa makan, tapi semuanya bisa makan. Makanya makanan yang satu ini pas banget kalau misalkan kalian makan pada saat berbuka puasa di negara Turki. Jadi teman-teman, bahan utama dari hünkar beğendi ini adalah daging domba yang direbus kemudian disajikan bersama dengan bubur terong panggang. Untuk makanan yang berikutnya adalah kuzu tandir. Nah, jadi makanan inti yang ada di Turki bukan cuma hanya hünkar beğendi, tapi juga kuzu tandir. Yang mana kuzu tandir ini juga terbuat dari daging domba, teman-teman. Memang ya, orang Turki itu suka banget makan makanan kayak daging sapi, daging domba, daging kambing. Makanya orang Turki biasanya suka emosi ya. Nah, jadi makanan yang satu ini terkenal banget dengan tekstur dagingnya yang bisa dibilang lembut banget. Kenapa sih kok bisa lembut banget? Karena daging dombanya itu dipanggang menggunakan panggangan khusus yang terbuat dari tanah. Karena itulah daging domba dari kuzu tandir ini rasanya, teksturnya juga lebih lembut ya. Bahkan bisa dibilang terlembut. Bahkan lembutnya itu mengalahkan lembutnya kulit aku. Jadi makanan yang satu ini karena memang dipanggang menggunakan kompor atau oven yang memang khusus digunakan untuk memasak kuzu tandir ini, maka tekstur dagingnya itu jadi lembut, teman-teman. Dan makanan yang satu ini cocok banget buat kalian yang ingin berbuka puasa dengan makanan yang bisa dibilang mengenyangkan perut. Namanya juga makanan inti, pasti mengenyangkan perut. Untuk makanan yang berikutnya yang selama ini aku tahu, yaitu adalah goulash. Nah, jadi goulash ini bisa tergolong makanan dessert, yang mana dia itu terbuat dari saripati jagung, terus dikasih tepung terigu, dikasih susu, dan juga buah delima. Tapi buat kalian yang gak terlalu suka dengan buah delima, ya udin, hempaskan aja sayang, gak usah dipakai. Nah, jadi untuk memakan makanan yang satu ini alias si goulash ini, kalian benar-benar harus menunggu bulan suci Ramadan, karena hanya ada pada saat bulan suci Ramadan. Nah, untuk yang bisa bikin goulash
itu bisa bikin sendiri, jadi nggak mesti harus nunggu bulan suci Ramadan ya kan, karena kalian bisa bikin sendiri. Itu kalau kalian bisa bikin sendiri. Kalau nggak bisa bikin sendiri, ya udah terpaksa harus menunggu bulan suci Ramadan aja. Nah, kalau dilihat dari bahan-bahannya, rasanya itu mungkin kalian sudah bisa bayangin. Pasti rasanya manis, kenyal, secara terbuat dari saripati jagung. Dan rasanya memang endul teman-teman. Dan kalau menurut aku sih rasa dari goulash ini mirip-mirip kayak kuliner yang ada di Indonesia. Pokoknya yang makanan-makanan yang kayak bersantan-santan. Karena rasa susu di Turki ini itu rasanya mirip kayak santan. Itu menurut aku ya. Entahlah kalau menurut kalian yang mungkin lidahnya agak-agak berbeda dengan lidahku. Kalau lidah aku sih ngerasanya memang mirip sama makanan Indonesia, kuliner Indonesia. Rasanya itu manis, kenyal, dan bentuknya itu kayak lembaran-lembaran gitu teman-teman. Terus dimasukkan ke wadah, direndam dengan air susu. Setelah direndam cukup lama, si goulash ini siap untuk disajikan. Untuk kalian semuanya mungkin sekian dulu vlog dari aku tentang makanan-makanan Turki yang hanya ada pada saat Ramadan. Itu menurut aku, sepengetahuan aku. Mungkin buat kalian yang sudah lama tinggal di Turki atau mungkin tahu info tentang Turki, bisa ditambahkan lagi kira-kira makanan apa yang lainnya yang mungkin aku ketinggalan. Silahkan kalian kasih tahukan di kolom komentar di bawah ini. Tamam arkadaşlar, sekian dulu vlog dari aku. Semoga bisa bermanfaat, setidaknya untuk menambah wawasan kalian tentang Turki ya. Buat kalian dimanapun berada, aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita full 1 bulan penuh. Tapi kalau untuk cewek-cewek kayaknya nggak mungkin, kecuali buat mereka yang lagi hamidun alias hamil, mungkin saja akan full 1 bulan. Untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semuanya. Buat kalian semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua media sosial yang kamu punya. Mina pamit, salam dari Turki, bye.